Allah. Mari kita lanjutkan sesi kita rutinitas setiap ta'atam salat al-maghrib. Kajian pada maghrib 15 menit 20 menit supaya kita tetap istiqamah. Kita ulangi yang kemarin supaya bersambung. Dari awal 1 menit 2 menit kita ulang. Peristiwa kematian yang pasti akan menjemput manusia itu tidak bisa dielakkan. Yang pasti adalah sekarang kita hidup dari amal wala hisab. Kita beramal baik, beramal buruk, tidak ada hisab. Walakin ba'ni fil akhirah, pada kita dikubur fi hisab wal amal. Hadis sahih Bukhari Muslim. Idza mata ibnu Adam qada amaluhu ila al-khas. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya di dunia ini. Apa yang kita bawa adalah amal saleh. Amal saleh inilah yang akan kita bertanggungjawabkan. Yang terutama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang luntur, bahkan bisa dibeli dengan sekardus Indomie, dengan menterengnya jabatan, dengan wanita, dengan harta. Semua itu adalah dunia. Dunia tidaklah lama. Berkali-kali saya bilang dalam ayat Al-Quran, sehari di kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun di kehidupan dunia. Kalaulah kita umurnya 70-80 tahun, di kehidupan akhirat hanya 1,5 jam saja. Apa dalilnya? Inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tu'adun. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sesungguhnya satu hari di kehidupan akhirat adalah 1000 tahun di kehidupan dunia. Kalaulah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu sudahlah nikmat. Tetapi kalaulah kita na'udzubillah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, sungguh sangat menderita. Sebagai pembanding, orang sewaktu hidup di dunia sakit, dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, sampai akhir hayatnya penuh dengan penderitaan. Kemudian karena dia ikhlas, karena dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dicelupkan ke dalam surganya Allah seperti teh celup. Sibghatan, sekejap saja. Kemudian ditanya, masih ingatkah engkau sewaktu hidup di dunia sakit berkepanjangan sampai akhir hayatmu penuh dengan penderitaan? Tidak sama sekali. Tetapi orang yang disiksa di neraka sebentar saja seakan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apalagi dia yang ahli maksiat, dia akan
menjadi penghuni neraka. Nauzubillah, subhanallah. Semoga kita yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kembali kita bicara tentang kematian. Tidak ada lagi yang lebih istimewa, karena itu hanyalah penantian dari mulai zaman Nabi Adam, umat yang namanya manusia belum lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat, yaumul ba'ats. Yang perlu kita renungkan adalah alam kubur bukanlah akhir daripada segalanya. Alam kubur dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qubur awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah bukan akhir daripada segalanya, itu merupakan babak baru daripada kehidupan akhirat. Alam penantian sampai nanti kita dihadiri di yaumul ba'ats, di hari pengadilan, di hari kebangkitan. Semua akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dilakukan di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini penting kita renungi, karena kalau kita kaji, kita lihat semua majlis ulama dalam majlis Rasulullah selalu mengumandangkan, mendawamkan tentang kehidupan setelah mati. Karena banyak manusia silau dengan kehidupan dunia sampai dia terlena. Kehidupan akhirat itu akan menjadi tujuan akhir kita, karena yang namanya 80 tahun itu sebentar saja. Yang namanya kehidupan akhirat abadi selama-lamanya. Dalam kehidupan sehari-hari pernah kita belajar pada Ekor Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlakulah semaumu ya Muhammad. Ini pelajaran untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada fa innaka mayyitun. Berbuatlah sekehendakmu. Yang mau sholat silakan, tidak mau sholat silakan. Yang mau zakat, yang tidak mau zakat silakan. Silakan, tetapi ingatlah kematian. Sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kematian. Tidak ada lagi yang pasti kecuali kematian. Ba'inna mayyitun. Disitulah kita akan dihadapkan kepada Hakim yang Maha Adil, Al-Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Boleh yang namanya di dunia kita bisa berkolusi, nepotisme, KKN, hakimnya disogok, polisinya disogok. Tapi di akhirat, di hadapan Rabb yang Maha Adil, dia akan diadili dengan seadil-adilnya. Mulut tidak bisa berbicara, semua anggota tubuh yang berbicara. Semua akan menjadi saksi. Bumi yang kita pijak, setiap hari uang yang kita belanjakan, kemana kaki melangkah, semua akan menjadi saksi. Para saudara muslimin rahimahumullah, ini penting kita renung, kita hayati. Janganlah sampai kita salah jalan. Yang namanya kehidupan sebentar saja di dunia ini. Baru kemarin seakan kita baru memadu kasih dengan istri kita, mantan pacar, punya anak. Sekarang anak kita sudah mungkin SMA, mungkin sudah
minta dinikahkan. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa. Seharusnya kita yang sudah umur di atas 40-50 tahun sudah wayahnya meluruskan barisan. Jangan sampai kita hubud dunia dan panjang angan-angan. Seakan-akan orang yang makin bertambah umur hubud dunia, menumpuk kekayaan, senang-senang, berfoya-foya, dan turun amal. Ingin perasaannya pergi seperti bergaya seperti anak muda. Karena memang penyakit manusia adalah hubud dunia wa turun amal, panjang angan-angan. Seakan-akan tubuhnya itu masih seperti anak muda. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemarin kita telah mempelajari man dakhalal kubra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya telah wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila zat, tanpa membawa bekal. Bekalnya apa? Iman dan Islam, iman dan amal saleh. Man dakhala al-kubur bila zat faka'anna raqibal bahr, seperti orang yang mengarungi lautan luas bila safinah, tanpa menggunakan perahu. Tentulah walaupun dia gagal, pastilah tenggelam. Karena akhirat itu diibaratkan lautan samudra yang begitu luas. Kalaulah kita meninggal dunia tanpa membawa bekal, teramat sedih, teramat menyesal. Jangankan kita orang awam, ahli ibadah yang kita sering sebut ajaran, yang kita sebut kiai, yang kita sering sebut syekh, Abuya, itu menyesal. Kenapa? Amal soleh yang telah dia perbuat masih kurang banyak. Apalah lagi kita yang orang awam yang masih mengedepankan nafsu, yang masih mengedepankan ego, yang masih mengedepankan gengsi. Pastilah kita akan disibukkan dengan kelengahan-kelengahan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam banyak riwayat, orang yang telah meninggal itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia ini. Mau apa? Mau beribadah, mau beramal saleh, mau berbuat baik. Dia menyesal banyak menyia-nyiakan waktu sewaktu hidup di dunia. Janganlah ini terjadi pada kita. Sebisanya, semampunya, sekuat tenaga, kalau bisa kita lakukan dengan seksama. Karena memang umur kita hidup di dunia, walaupun dia sehat walafiat, walaupun dia kaya raya, walaupun harta berlimpah, tentu umur tidak akan panjang seperti dia. 40, 50 warna lampu kuning, 60, 70 ini sudah lampu merah. Adapun melebihi daripada 90 tahun, 100 tahun, itu adalah bonus untuk kita introspeksi diri, muhasabah. Karena yang namanya amal ibadah itu adalah suatu kewajiban. Kenapa sih kita harus banyak mengingat mati? Mengingat mati itu bukanlah suatu anjuran, tapi merupakan suatu amal ibadah. Semakin kita banyak mengingat mati, kita akan memikirkan surga dan neraka. Kita akan memikirkan bekal di akhirat, amal saleh. Karena kalau tidak demikian, kita akan lupa diri.
tidak akan takabur, tidak akan sombong, seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Introspeksi kita adalah harta yang kita punya. Mungkin kita bukan orang kaya raya, semampunya untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan infrastruktur masjid, itu akan menjadikan amal yang kita bawa di akhirat nanti. Setelah kita meninggal, kita akan mati yang namanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Semua yang kita lakukan adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga neraka, tidak menangis. Sewaktu Ubal Islam bin Affan melewati perkuburan, kemudian dia menangis terisak-isak. Karena apa? Perkuburan, kematian itu merupakan teguran, merupakan suatu pelajaran, Dia menangis terisak-isak. Terisak-isak mengingat bahwa dirinya sudah banyak beramal soleh, kurang banyak. Itu sahabat Rasul yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukanlah sahabat, mungkin jauh daripada kata tawadu. Yang namanya sholat subuh saja hujan gerimis dan entah untuk datang karena kondisi tua, karena kondisi sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebagai satu pelajaran. Biarlah kita tidak kaya raya, tetapi kalau kita dengan ikhlas, dengan ridho, dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan sedekah amal. Misalkan kita pergi ke supermarket, melihat satu barang yang harganya begitu mahal, kita tidak mampu membeli, kita akan diberikan pahala sedekah sebesar seharga barang yang kita ingin beli tapi kita tidak punya uang. Dengan kemiskinan janganlah selalu menjadikan alasan. Kalau kita ridho, kita ikhlas lillahi ta'ala dalam takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemiskinan yang apa adanya, itu akan menjadi amal saleh. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-fuqara yadkhulul jannata 500 'am qabla al-qiyam. Kalau kita ikhlas, kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan kita dengan kemiskinan. Kita ikhlas dan ridha, berjalan dengan apa adanya, tidak melawan takdir, kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Al-fuqara yadkhulul jannata 500 'am qabla al-qiyam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya kita harus hadir di majelis Rasulullah SAW agar kita mengerti, agar kita paham, agar kita bisa introspeksi diri. Yang namanya majelis ilmu, jika kita melihat ada satu majelis ilmu, itu kata Rasulullah SAW adalah Raudhatul Jannah. Idza ra'aitu majelis ulama, majelis ilmu, Raudhatul Jannah,
Farta'u, datangi, ramaikan, supaya kita dapat pencerahan, Bahkan para ulama, jumhur ulama mengatakan la tufarriqu majalis ulama fa inna Allah Ta'ala lam yakhluq khairun fi wajhil ard akrama min majlis ulama. Kata jumhur ulama mengatakan, janganlah kau menjauhi majlis ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali majlis ilmu. Majlis ilmu, kita kalau banyak dosa hadir di majlis ilmu, pulang kita menjadi takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita mohon ampun, kita beristighfar. InsyaAllah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi apalah daya, waktu sudah 17 menit. Sebagai penutup, biarlah rezeki kita tidak banyak, kita dijadikan orang yang bukannya tidak mampu, bukannya miskin, tetapi cukup. Jumhur ulama mengatakan maqala maqala wa kafa khairun mimma kathura fa'ala. Sedikitnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada banyak harta, berlimpah harta tetapi melengahkan. Orang kalau sudah kaya raya, waktunya sholat dia masih jalan-jalan. Orang kalau sudah kaya raya, dia masih sibuk dengan mobilnya. Orang kalau sudah kaya raya, waktunya sholat dia masih keliling di mall. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hanya cukup dengan makan, rumah tidak kehujanan, waktunya sholat kita datang, waktunya sedekah tidak banyak tetapi kita bersedekah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita lakukan dengan topik-topik yang berkenaan, masih berhubungan. Kita tutup dengan doa. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, terutama saudara Fani akan dioperasi. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang dililit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعم وأبواب القوة وأبواب السر وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبقرابة الفاتحة وبمؤجل الفاتحة يا فارس الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم إن الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.